Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini, pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga dengan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi tawassul amal soleh kita. Dengannya insya Allah Allah berikan keberkahan di dalam rezeki kita. Allah jadikan rizki yang diberikan kepada kita menjadi pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita masih membahas seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas Rasulullah sebagai rumah tangga atau berkaitan dengan rumah tangga. Saat ini kita membahas tentang Rasulullah sebagai seorang pedagang. Tentunya seperti yang sudah kita ketahui bahwa Rasulullah itu menjadi suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentunya suri tauladan dalam kalimat ini dengan lafadz nakirah yang artinya sifatnya umum. Yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa sifatnya umum dari segi apapun. Sebagai kepala negara, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Karena Rasulullah juga sebagai kepala negara. Sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah juga uswatun hasanah. Karena Rasulullah juga sebagai kepala rumah tangga. Sebagai panglima juga Rasulullah panglima. Pedagang juga Rasulullah sebagai seorang pedagang. Maka kalau Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, maka kita hendaknya di dalam melakukan berbagai macam aktivitas kembali merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, merujuk dan melihat bagaimana Rasul SAW. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita melihat Rasulullah sebagai tujar, sebagai pedagang. Dan ini merupakan, kalau kita bicara tentang pedagang, Rasulullah adalah pedagang. Bahkan bila melihat sejarah yang ditulis oleh para ulama, dari usia 10 tahun, dalam riwayat 9 tahun, Rasulullah sudah diajak oleh pamannya yang bernama Abu Talib untuk melakukan perdagangan ke kota Syam. Jadi dari umur 10 tahun atau 9 tahun, Rasulullah sudah berkecimpung di dalam perdagangan. Bahkan saat itu perdagangan Nabi bukan di Mekah, tapi keluar dari kota Mekah. Artinya sudah keluar dari negaranya, keluar dari wilayahnya. Baru umur 9 atau 10 tahun. Nah, yang nanti diceritakan beliau duduk di satu tempat di tengah perjalanan perdagangan ke Syam, duduk di pohon, lalu ketemu pendeta Bahira. Nah, intinya dari usia kanak-kanak Rasulullah sudah berkecimpung di dalam perdagangan. Kemudian yang terkenal juga menjelang pernikahan beliau atau sebelum pernikahan beliau, beliau juga melakukan perdagangan yang luar biasa sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu anha tertarik untuk mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Nabi pun membawa dagangan Khadijah keluar dari kota Mekah. Ada yang mengatakan ke kota Syam yang ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Nah, cerita-cerita tentang perdagangan Nabi ini begitu bertebaran di buku-buku sejarah.
yang seluruh ulama ahli sejarah sepakat bahwa Nabi itu adalah seorang pedagang. Bahkan sebelum beliau meninggalkan kota Mekah karena hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, bahkan rumahnya waktu itu dikepung oleh para pemuda kafir Quraisy Mekah. Nah, dalam sejarah yang disebut pimpinannya adalah Suraqah. Rasulullah SAW sebelum meninggalkan rumahnya untuk hijrah ke Madinah, beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk tidur di tempatnya, untuk tidak keluar dari rumahnya. Tujuannya untuk apa? Mengembalikan barang-barang dagangan milik kafir Quraisy Mekah yang telah dipercayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Ali bin Abi Thalib tidak diperkenan untuk berangkat malam itu, justru beliau tinggal di rumah Nabi yang pada akhirnya nanti mengembalikan barang-barang dagangan kafir Quraisy Mekah kepada pemiliknya. Ini menunjukkan bahwa sampai Nabi hijrah ke Madinah pun Rasulullah tetap aktif di dalam perdagangan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang kafir, yang memusuhi Nabi di dalam agama, tapi di dalam perdagangan mereka mempercayakan dagangannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang dari usia kanak-kanak, dewasa, bahkan dagangan beliau bukan hanya milik sendiri, tetapi milik orang lain yang bekerja sama dengan Rasul. Bahkan orang kafir Quraisy Mekah begitu mempercayakan perdagangannya dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun mereka mendustakan kenabian Nabi Muhammad, mereka tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, tetapi mereka percaya dengan dagangannya untuk dibawa oleh Rasul dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentunya kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul seorang pedagang. Nah, maka ketika kita membahas bagaimana suri tauladan Rasul sebagai seorang pedagang, jelas kalimat ini betul, kalimat ini tidak diragukan bahwa Rasulullah adalah pedagang. Hal itu telah dibuktikan dari zaman masa kanak-kanak sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Adapun ketika masuk ke kota Madinah, Rasulullah, kebanyakan ulama mengatakan tidak dagang lagi. Kenapa? Karena beliau saat masuk kota Madinah sudah menjadi kepala negara, sudah menjadi presiden zaman itu, sudah menjadi raja atau menjadi kepala negara di masa itu. Masuk kota Madinah, kaum Ansor dan Muhajirin, baik Aus dan Khazraj dari Ansornya sepakat mengangkat Rasulullah menjadi kepala negara mereka. Sejak menjadi kepala negara, Rasulullah berhenti dan tidak berdagang lagi. Nah, ini tentunya banyak pendapat para ulama kalau Nabi berdagang sementara menjadi kepala negara, ini tentunya nanti perdagangannya berbeda. Nah, mungkin ada orang yang membeli takut kalau nggak dibeli karena dia sebagai kepala negara dan seterusnya. Nah, intinya Rasulullah tidak melakukan perdagangan ketika beliau sudah menjadi kepala negara. Nah, bagaimana tentunya yang perlu dibahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu poin yang pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, bila dilihat dari sisi pedagang, Rasulullah adalah betul-betul seorang pedagang, bahkan mungkin kalau dengan bahasa sekarang adalah pedagang yang profesional sekali, yang pengalamannya yang luar biasa dari sejak usia 9 atau 10 tahun, bukan hanya ahli di dalam teori berdagang atau ahli di dalam kertas. Nah, di atas kertas saja, tapi beliau betul-betul turun, beliau terjun, beliau bermuamalah dengan para konsumen, dengan para pembeli. Dan tentunya ketika membahas Rasulullah sebagai seorang pedagang, ada ulama yang mengatakan itu salah satu pendidikan Allah untuk Nabi Muhammad sebelum berdakwah. Ada beberapa kejadian atau beberapa pekerjaan, aktivitas Nabi Muhammad itu memang diatur oleh Allah untuk mendidik beliau sebelum berdakwah, seperti mengembala kambing. Mengembala kambing itu adalah pendidikan untuk
Rasulullah, bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Ma min nabiyyin ba'atsallahu illa ra'il ghanam." Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini kecuali mereka semua mengembala kambing. Artinya Rasulullah juga mengembala kambing itu sebagai pendidikan. Bagaimana beliau nanti akan berdakwah menghadapi orang-orang yang beragam karakter dan seterusnya. Itu adalah pendidikan. Yang kedua juga pedagang. Rasulullah waktu diatur oleh Allah sebagai pedagang dari usia 9-10 tahun sampai kenabiannya, sampai dakwahnya di Mekah. Apa tujuannya? Ya salah satu kata para ulama, berdagangnya Nabi itu sebagai pendidikan dari Allah untuk menghadapi umat yang akan beliau dakwahi nanti. Karena memang di dalam berdagang, kata para ulama, orang yang berdagang itu akan menghadapi berbagai macam jenis karakter orang yang berhubungan dengannya. Orang yang paling banyak berhubungan dengan personal, dengan orang per orang itu adalah pedagang. Maka mereka akan banyak menghadapi fulan, bentuknya begini, ada yang bayar hutang muda, ada yang sulit, ada yang tidak mau, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Itu diketahui pedagang itu lebih banyak melihat karakter-karakter, sifat-sifat itu bisa dia lihat ketika berdagang. Orang yang sudah profesional di dalam niaga atau perniagaan atau perdagangan, dia akan tahu dan jeli mana yang berdusta, mana yang tidak berdusta, mana yang jujur, mana yang tidak jujur, mana berkhianat, karena sudah sering menghadapi orang. Nah, begitulah kata para ulama, Nabi Muhammad Allah jadikan sebagai pedagang untuk supaya belajar bagaimana menghadapi orang dan macam-macam jenis sifat orang atau karakter orang. Nah, inilah tentunya hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai pedagang. Dan yang ketiga tentunya untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi contoh, untuk menjadi suri tauladan bagi mereka yang berdagang. Ini adalah hikmah kenapa Nabi berdagang. Kenapa? Karena memang di masa itu perdagangan adalah cara mencari rezeki yang terbanyak dan terbanyak dan juga terawan tentunya untuk menjalani bila tidak ada contoh, bila tidak ada penjelasan dalam syariat Rasulullah SAW. Jadi yang pertama pedagang itu terbanyak ya, di masa Rasul apalagi semua rata-rata pedagang. Maaf, pegawai negeri itu kan baru di masa Umar mulai dibuka. Tapi sebelumnya adalah semuanya pedagang. Terus yang kedua, pedagang ini yang paling rawan. Karena nanti kita akan ketemukan pedagang itu merupakan bekerja atau hasil kerja yang paling besar. Kata Rasulullah SAW, nanti kita akan temukan siapa yang ingin menjadi orang kaya, berharta, maka jadilah pedagang dan seterusnya. Jadi, dan juga selain banyak, juga pedagang itu pekerjaan yang paling mayoritas di masa itu. Yang kedua, pedagang juga sangat rawan. Nanti kita akan ketemukan hadis-hadis Rasulullah bahwa kebanyakan pedagang itu masuk ke dalam neraka. Kecuali orang yang jujur dan bertakwa. Berarti pekerjaan ini banyak diminati, tapi juga sangat rawan bila kita tidak paham bagaimana berdagang yang betul. Maka Nabi dijadikan oleh Allah sebagai pedagang untuk menjadi contoh. Supaya para pedagang bisa mencontoh Nabi Muhammad. Agar rizki yang mestinya berkah di dalam perdagangan tidak hilang karena salah di dalam berdagang. Oleh karena itu sangat penting terutama tentunya bagi para pedagang untuk melihat bagaimana cara berdagangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita di kesempatan ini tidak membahas secara detail bagaimana Rasulullah uswatun hasanah Rasul sebagai seorang pedagang. Kita hanya mengambil secara singkat tentang atau garis besar dari cara Rasulullah berdagang. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang dicontohkan Nabi ketika beliau berdagang. Yang pertama, tentunya perdagangan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu
tidak melalaikan ibadahnya. Ini jelas. Rasulullah SAW tidak menjadikan dagang atau berdagang itu menyebabkan beliau lalai dari ibadah, beliau lalai dari kebaikan. Dan ini juga diperingatkan kepada kita, bagi yang berdagang silakan, berdagang itu sangat bagus, rezekinya luar biasa, tapi jangan lupa yang pertama, jangan sampai perniagaan kita, perdagangan kita melalaikan ibadah. Rasulullah pernah bersabda, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur di ayat ke-37 dan ke-38, atau di ayat ke-37, Allah katakan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Ini adalah yang dipuji oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 37. Rijalun, yaitu orang-orang laki, la tulhihim, yang tidak melalaikan mereka, tijaratun wala bay', jual beli atau perdagangan dan jual beli, an dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan zakat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Nah, ini merupakan prinsip dasar perdagangan Rasul. Dasar yang dipegang oleh Rasul SAW saat berdagang. Dagangnya itu tidak melalaikan untuk berzikir kepada Allah, untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Artinya dagang itu tidak melalaikan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, ini tentunya kita yang ingin mengikuti dagang gaya Rasul SAW, maka yang pertama paling besar dicatat itu adalah jangan sampai perdagangan kita melalaikan kita untuk berzikir kepada Allah. Jangan sampai dagang itu melalaikan kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini jelas. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Atau kalau kita lihat di surat Al-Jumu'ah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan kepada kalian suara azan, maka segeralah kalian berzikir kepada Allah. Segeralah kalian mendirikan sholat dan tinggalkan berbagai macam jual beli. Karena hal itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Artinya ibadah itu jangan sampai tertinggal hanya karena berdagang. Di dalam surat Al-Jumu'ah juga, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, kalau kamu sudah mendirikan sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, menyebarlah di atas muka bumi. Jadi kalau sudah selesai mendirikan sholat, menyebarlah di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat jangan ditinggal, ibadah jangan ditinggal. Ya, begitu juga di ayat selanjutnya. Fa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Nah, ini tentunya dicela orang-orang yang meninggalkan mendengarkan khutbah hanya karena melihat perdagangan, hanya karena perniagaan. Jadi intinya, suri tauladan pertama Rasul sebagai seorang pedagang, beliau tidak melalaikan untuk berzikir kepada Allah dengan perdagangannya. Perdagangannya ini tidak menjadikan sebab beliau lalai untuk berzikir kepada Allah. Baik mendirikan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ini yang pertama, ugudwah hasanah Rasulullah. Bahkan para sahabat menjadikan itu sebagai pedoman saat mereka juga berdagang. Seperti Abu Darda pernah mengatakan, inni kumtu ala hadad daraj ubayi'u alaih arba kulli yaumin 300 dinar. Dikatakan, aku sesungguhnya saya ini berjalan dan berjualan di tempat ini untuk mendapatkan keuntungan 300 dinar sehari. Artinya dia mendapatkan
untung Abu Darda waktu itu 1 hari 300 dinar. Tapi asyhadus salata fi kulli yaumin fil masjid. Tapi aku tetap mendirikan sholat di masjid setiap waktu. Jadi setiap dia sholat 5 waktu, dia tetap menjaga sholat 5 waktunya, walaupun dalam 1 hari beliau bisa menghasilkan 300 dinar. Ini luar biasa. Hasil yang sangat besar. Tapi dia tetap, pedagang besar ini tetap tidak meninggalkan sholat di masjid. Bahkan beliau mengatakan, amma inni la aqulu inna dzalika laisa bihalal walakinni uhibbu an akuna minal ladzina qala Allah taala rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bahkan di dalam riwayat tafsir Ibnu Abi Hatim, Abu Darda waktu itu beliau sedang mengadakan transaksi yang jumlah uang sangat besar. Tapi ketika mendengar suara azan sholat, beliau tinggalkan dagang itu. Beliau tinggalkan bisnis itu yang jumlahnya sangat besar. Waktu ditanya apakah ini karena haram sehingga engkau meninggalkan dagangan ini, tidak, kata Abu Darda, ini tidak haram. Tetapi aku tidak mau dagang atau perdaganganku, perniagaanku menghilangkan aku atau melalaikan aku dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya merupakan perbuatan sahabat yang memang juga tentunya diambil dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya perdagangan Nabi tidak menyebabkan beliau lalai untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama, suri toladan Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah saat berdagang sangat jujur. Jadi beliau itu saat berdagang, di dalam perdagangannya diiringi dengan kejujuran. Jadi Nabi tidak pernah sekalipun berdusta. Tidak pernah menipu, baik di dalam timbangan, kualitas, atau informasi barangnya. Nah, kadang-kadang, maaf, kita katakan ini yang terbaik. Tidak ada barang yang lebih baik daripada apa yang saya bawa. Ini kan ternyata di luar sana masih banyak yang lebih baik dari milik kita. Maka ini merupakan ketidakjujuran di dalam informasi barang. Ini barang yang terbaik, padahal bukan yang terbaik. Ini yang termurah, padahal bukan yang termurah. Nah, Nabi dalam bab-bab seperti ini Rasulullah tidak mau. Rasulullah menggunakan prinsip yang luar biasa, yaitu kejujuran. Jadi kejujuran yang pertama, prinsip Nabi tadi, tidak mau mentelantarkan ibadah dan tidak mentelantarkan ibadah karena dagang atau karena perniagaan. Yang kedua, Rasulullah sangat jujur. Jujur di dalam bertutur kata, baik berkaitan dengan harga, promosi, barang, atau mungkin tentunya jujur di dalam timbangan. Rasulullah mengatakan, at-tajiru as-sadu al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Rasulullah SAW bukan hanya beliau memerintahkan untuk kita berdagang dengan cara jujur, bahkan beliau diwujudkan dengan contoh. Selama dia berdagang, tidak ada satupun kalimat yang mengandung kedustaan. Bahkan informasi tentang barangnya pun jujur, tidak mengandung kedustaan. Bahkan juga timbangan atau takaran yang beliau berikan kepada para konsumen jujur, tidak berkurang sedikit pun. Nah, inilah kejujuran merupakan modal pertama perdagangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tadi Rasulullah SAW mengajak kita untuk jujur di dalam berdagang sambil mengatakan at-tajiru as-saduqul aminu, pedagang yang jujur dapat dipercaya kalau dia meninggal ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, niscaya dia akan dikumpulkan oleh Allah dengan para an-nabiyyin, dengan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, ini tentunya merupakan
suri toladan gaya perdagangan Rasul yang kedua, yaitu kejujuran. Bahkan kata para ulama, Rasulullah mengatakan, iyyakum bil kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati, jangan kamu pernah berlaku bohong atau berdusta, baik di dalam pembicaraanmu, di dalam timbanganmu saat engkau dagang, atau saat menginformasikan, mengiklankan barang daganganmu, jangan dusta. Karena itu adalah gaya dagangnya Rasulullah. Dan di dalam hadis lain, orang yang membuka pintu kebohongan, kedustaan, berarti dia membuka pintu kemiskinan. Nah, orang yang membuka kebohongan, mulai memainkan atau berkata dusta, mulai menimbang dengan cara yang bohong dan dusta, atau menginformasikan dusta, maka sungguh kata Rasul dia telah membuka pintu kemiskinan. Nah, ini tentunya prinsip atau gaya dagang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dagangnya, perniagaannya tidak melalaikan untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah kejujuran. Dan Rasulullah sudah jelas. Sebelum jadi Nabi pun dikenal Al-Amin. Yaitu orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya mengakui bahwa Rasulullah Al-Amin. Maka tidak mengherankan. Al-Amin artinya sangat dipercaya, tidak pernah berdusta. Maka sangat wajar ketika Rasulullah dagang begitu banyak investor-investor yang mempercayakan dagangannya kepada Rasulullah SAW. Mereka taruh barang-barang mereka titip kepada Nabi untuk didagangkan. Mereka percaya. Kenapa? Karena Nabi mereka yakini dan mereka tahu jujur. Kejujuran inilah yang menyebabkan perdagangan Rasulullah besar. Dan nanti pada akhirnya konglomerat Mekah yaitu Sayyidah Khadijah pun meletakkan atau mempercayakan barang dagangannya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya Khadijah ini adalah tokoh terkaya di kota Mekah. Bahkan ada yang mengatakan di masa itu, seandainya seluruh kekayaan orang Mekah dikumpulkan, dijadikan menjadi satu, maka sebanding dengan kekayaan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah ini adalah pedagang besar yang akhirnya beliau mempercayakan dagangannya untuk dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya nanti melakukan pernikahan. Intinya, investor itu semuanya datang ke Rasulullah karena kejujuran. Dan itu adalah kunci gaya dagangnya Rasulullah SAW, jujur, amanah, tidak pernah berkhianat, tidak pernah berdusta. Ya, siapa yang mulai melakukan kedustaan, kebohongan saat berdagang, sudah. Kata Rasulullah sudah mulai membuka pintu kebangkrutan, pintu kemiskinan, pintu kehancuran perdagangannya. Inilah suri toladan Nabi di dalam perdagangan yang kedua. Nah, yang pertama tadi prinsip adalah ketakwaan, tidak mentelantarkan ibadah karena dagang. Yang kedua, perdagangannya dihiasi dengan kejujuran. Ya, jujur dalam berbicara, jujur di dalam menimbang, menakar, jujur di dalam menginformasikan atau mengiklankan barang dagangannya. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan kepada konsumen dan beliau sangat-sangat bertanggung jawab dengan apa yang beliau lakukan. Jadi Rasulullah SAW di dalam berdagang itu berusaha untuk menanamkan kepada konsumen bahwa Anda bila meletakkan barang dagangan Anda ke sini, Anda akan aman, Anda akan mendapatkan sesuai dengan yang dikontrak atau dituliskan. Anda akan mendapatkan orang yang dititip dengan penuh kepercayaan. Nah, ini adalah prinsip yang ketiga, menanamkan kepercayaan. Oleh karena itu ada sebuah hadits Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, beliau pernah bersabda, "Inna tujara humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang itu adalah para pendusta atau para orang yang suka melakukan maksiat. Inna tujara humul fujjar. Sungguh tujar, yaitu para pedagang, humul fujjar. Mereka itu adalah orang-orang yang fajir.
orang-orang yang suka melakukan maksiat. Lalu dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, Allahu alaysa qad ahallallahu al-bay'. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kenapa orang yang berjual beli akan masuk ke dalam golongan orang yang fajir, orang yang masuk ke dalam neraka? Qala bala. Maka Rasulullah mengatakan, iya. Memang betul bahwa pedagang itu telah dihalalkan oleh Allah. Tetapi walakinnahum, akan tetapi mereka itu yuhadditsun fayakdzibun. Tapi mereka sayang banyak yang berdusta saat mereka berbicara. Mereka berbicara dan mereka berdusta. Wa yakhlifuna wa ya'samun. Dan mereka juga yaitu sering bersumpah. Wa yahlifun. Mereka sering bersumpah. Wa ya'samun, dan suka melakukan perbuatan dosa. Hadits riwayat Imam Ahmad. Jadi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepercayaan? Karena dengan orang percaya maka investor akan datang yang luar biasa dan konsumen pun akan berani membeli dengan tanpa ragu ketika ditanya, karena orang ini betul-betul dapat dipercaya. Maka kata Rasulullah SAW bahwa orang pedagang yang tidak dapat dipercaya karena tukang bohong, sering bersumpah padahal sumpah tidak betul, dan suka melakukan maksiat, maka perdagangannya itu pun akan hancur. Jadi kunci yang ketiga selain yang pertama adalah dalam surat An-Nur ayat 37 tadi, yaitu tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Yang kedua jujur, yang ketiga menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan kepada konsumen bahwa dia betul-betul memberikan yang terbaik, memberikan harga yang pantas, dan memberikan kepercayaan juga kepada para investor. Itu adalah bisnis gaya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau apa yang kita ucapkan dipercaya oleh konsumen, oleh pembeli, jujurlah. Berikan, tanamkan kepada mereka bahwa engkau harus percaya, engkau boleh percaya. Engkau dapat mempercayai apa yang saya ucapkan karena saya tidak berbohong. Nah, ini tentunya yang kedua, yang ketiga. Menanamkan kepercayaan kepada konsumen dan juga kepada investor. Makanya nanti akhirnya banyak pedagang-pedagang besar meletakkan atau mempercayakan barang dagangannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Rasulullah itu menggunakan prinsip antaradin di dalam jual beli. Antaradin artinya saling ridho, saling setuju, saling sepakat ketika melakukan transaksi jual beli. Nabi itu selalu memberikan konsep antaradin. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur merayu yang membuat orang tadi terpesona, orang itu terbawa dengan rayuan kita padahal barang tidak bagus. Jadi Rasulullah itu menggunakan betul-betul prinsip antaradin. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun antaradin minkum. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang-orang yang beriman, jangan engkau memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratun antaradhi minkum. Kecuali perdagangan yang terjadi dengan cara antaradhi, dengan cara ridho, dengan cara ikhlas berdagang. Jadi jangan sampai ada orang yang membeli barang kita kemudian dia terpaksa, atau karena terpaksa baik dengan merayuan kita yang bagus padahal barang tidak bagus sehingga mereka membeli itu terpaksa, atau mungkin dengan cara dipaksa. Ini dengan paksa, dengan jelas, maka ini bukan cara Rasulullah itu betul-betul kalau engkau membeli barang ini misalkan emas ini kadarnya sekian,
Ini prosesnya sekian. Dengan kalimat yang jujur, maka orang itu akan ridho. Orang itu akan suka. Nah, ketika dia beli, dia lihat di tempat lain betul seperti yang kita katakan. Ini merupakan apa? Prinsip antaradin. Tidak dipaksa. Ini gaya Rasul. Rasulullah banyak hadis lain pernah mengatakan, la yahillu, tidak halal malam ra'in, harta tidak, la yahillu malum ra'in muslimin illa biti binafsin minhu. Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yahillu, tidak halal malum ri'in, harta seseorang muslimin, yaitu muslim, la yahillu malum ri'in muslimin, tidak halal bagi tidak halal harta seorang muslim illa biti binafsin anhu, kecuali diperoleh atau minhu, kecuali diperoleh dengan cara yang biti dengan rasa yang enak, dengan rasa yang nyaman. Artinya jangan pernah kita menjual dan membeli dengan cara memaksa yang membuat pembeli atau penjualnya itu tidak nyaman. Nah, contoh-contoh yang suka kadang-kadang terjadi. Ketika dia masuk ke toko kita, lalu kita rayu, kita bujuk, bahkan maaf, semi maksa. Tangan sampai dipegang, jangan pergi dulu, lihat lagi, dibalik lagi. Akhirnya kita tidak nyaman. Tidak nyaman ketika masuk ke toko tersebut atau tidak nyaman ketika ditawari barang dagangannya. Nah, ini bukan prinsip Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menawarkan seseorang dengan menjelaskan apa adanya. Kemudian ketika dia mau, alhamdulillah, tidak mau maka selesai. Tidak dengan cara dirayu lagi, apalagi sampai dengan dipegang tangannya, tidak boleh keluar dari tokonya, harus beli. Nah, ini sesuatu yang bukan suri toladan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan hadis lain Rasulullah mengatakan, innamal bai'u antaradin. Sungguh jual beli itu hanya berdasarkan antaradin. La yatafarraqu al-mutabayi'ani an bai'in illa antaradin. Jangan sekalian para penjual dan pembeli berpisah dari tempatnya kecuali sampai menentukan membeli atau tidak membeli dengan cara taradin. Dengan cara saling ridho, saling ikhlas, saling menerima. Nah, ini merupakan gaya Nabi Muhammad yang keempat. Jadi yang pertama tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, dagangnya Nabi. Yang kedua jujur. Yang ketiga menumbuhkan kepercayaan. Nah, yang keempat menghindari berbagai macam jenis kezaliman. Nabi Muhammad SAW di dalam berdagang itu tidak sama sekali atau menjauhi berbagai macam perkara yang sekecil apapun yang mengandung kezaliman. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yakhdulu wa la yahkiru. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, la tahasadu, jangan saling hasad. Wa la tanajashu, dan jangan saling berlomba-lomba di dalam menjatuhkan harga. Tanajus ini membuat persaingan harga padahal dia tidak ingin membelinya. Misalkan ini tanajus, wala tanajasu. Ketika ada obral lelang barang, si A bilang lelang jam. Lalu ada orang menawar jam itu 1 juta. Kita sebenarnya tidak ada minat untuk membeli jam tersebut. Tapi kita buat panas dengan mengatakan saya beli 1,5. Lalu orang itu naik 2 juta. Saya bilang 2,5 juta. Nah, ini tanajus. Rasulullah SAW mengatakan jangan engkau saling benci, jangan engkau saling tanajus. Wala tabaghadu, jangan saling benci, wala tadabaru, jangan saling belak, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan jangan menjual dalam dagangan orang lain. Nah, ini sebenarnya hadis ini nanti kalau dijabarkan oleh para ulama merupakan dalil yang melarang seseorang di dalam jual beli itu mengandung kezaliman. Itu adalah kezaliman. Karena dia sebenarnya tidak mau beli barang itu, tapi untuk memanas-manasi orang lain agar menaikkan harganya, dia ikut serta di dalam lelang tersebut. Nah, ini termasuk tanajus. Dan Rasulullah di dalam berdagang tidak.
Rasulullah tidak mau melakukan penipuan, tidak mau melakukan tanajus atau mendolimi orang lain. Inilah gaya Rasulullah di dalam berdagang. Kemudian yang keenam, yaitu mengutamakan akhlak. Jadi yang pertama, gaya dagang Rasul itu tidak mentelantarkan ibadah. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga adalah menanamkan kepercayaan. Yang keempat, antarodin. Ya, antarodin. Yang kelima tadi adalah menghindari berbagai macam kezaliman. Dan yang keenam, mengutamakan akhlak. Subhanallah, Rasulullah di dalam berdagang tetap menggunakan akhlak, yaitu sopan, penuh etika, penuh penghormatan kepada konsumen. Betul-betul akhlaknya luar biasa. Kalau mungkin bahasa kita ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi bukan hanya kejujuran sebagainya, tapi pelayanan juga Rasulullah memberikan yang terbaik. Rasulullah melayani pembeli itu dengan cara yang luar biasa. Sehingga membuat para pembelinya itu tertarik dengan apa yang ditawarkan Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tahawi, Tabrani, dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, Inna tujjara yuhsyaruna yaumal qiyamati fujjara. Sesungguhnya para pedagang itu nanti di hari kiamat dikumpulkan sebagai orang-orang yang fujjara, sebagai orang-orang yang berbuat fajir, berbuat maksiat. Illa manittaqa wa barra wa saddaqa. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, wa barra dan berbuat baik, wa saddaqa dan banyak sedekah. Nah, wa saddaqa maaf, dan sedekah dan jujur. Dikatakan sungguh para pedagang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang fajir, yang ahli maksiat, kecuali mereka yang bertakwa, berbuat baik, dan juga jujur. Nah, di sini akhlak. Jadi akhlak memberikan pelayanan yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya memberikan suri teladan kepada kita di dalam jual belinya, bahkan juga di dalam pelayanannya. Orang yang datang melihat, diberikan kabar dengan senyuman. Kalau dia membeli, alhamdulillah. Kalau tidak membeli, dia tidak dipaksa. Karena Rasulullah itu prinsip adalah antaradin. Nah, ini akhlak. Senyum, melayani, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Itu adalah gaya Rasulullah SAW. Jadi katakan orang-orang pedagang itu, kata beliau, akan masuk ke neraka sebagai orang yang fajir. Kecuali mereka yang bertakwa, berbuat baik, dan jujur. Nah, ini berbuat baik termasuk bagian dari gaya dagangnya Rasulullah SAW. Dan banyak sekali hadis riwayat Imam Bukhari, Allah merahmati seseorang yang toleran di dalam jual beli, dalam menagih dan dalam membayar. Artinya Rasulullah dengan menggunakan akhlak saat menagih atau saat membayar. Itu adalah gaya Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh yaitu orientasi Nabi Muhammad mencari keberkahan. Jadi Rasulullah selalu kalau di dalam berdagang dicari mana yang nilainya lebih berkah. Makanya di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari. Jual beli itu masih tetap bisa saling membeli atau membatalkan malam yatafarraqa, sebelum mereka terpisah di majelis jual beli tadi. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika mereka jujur dan kejujuran, tidak ada kedustaan di dalam jual beli, niscaya Allah berikan keberkahan kepada mereka berdua. Wa in katama wa kadhiba, tapi kalau mereka menyembunyikan dan menutup aib dagangannya, maka muhiqat barakatu bai'iha, maka akan dicabut keberkahan dagangnya atau perniagaannya. Jadi ini adalah yang ketujuh, carilah keberkahan. Rasulullah SAW ketika tidak mengandung berkah, maka Rasulullah tinggalkan. Setiap dagang itu ada kalimat berkahnya. Makanya kata Nabi, fa'in sadaqa wa bayyana, kalau engkau berdagang dengan jujur dan engkau jelaskan apa yang ada pada barangmu, burika lahuma, maka akan diberikan keberkahan.
Tapi wa in katama wa kadziba, tapi kalau menyembunyikan dan berdusta apa yang ada di barang dagangannya, muhiqat barokatu bai'iha, akan dicabut keberkahan di dalam jual belinya. Jadi ini adalah suri toladan Nabi yang ke-7 tadi, yaitu orientasinya adalah berkah. Jadi carilah keberkahan, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Yang terakhir sebagai penutup, yaitu Rasulullah mengiringi dagangannya dengan sodakoh. Artinya Rasulullah menganjurkan kepada kita kalau mau sukses seperti Nabi Muhammad, setelah kita berdagang, carilah keberkahan dengan cara bersodakoh. Nah, dikatakan di dalam hadis, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halif. Sungguh perdagangan ini suka rusak, kotor dengan ucapan yang sia-sia dan ucapan yang berbeda. Artinya, kata Rasulullah, wahai para pedagang, kalian itu di dalam berdagang kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan bersumpah padahal itu tidak baik. Maka fasyubu bisadaqah. Maka tutupi, bersihkan kotoran-kotoran saat kamu berdagang tadi dengan kalimat yang kurang jujur. Nah, tutupilah itu semua dengan bisadaqah, dengan banyak sodakoh. Jadi ini merupakan gaya dagangnya Rasulullah SAW. Dan tentunya masih banyak beberapa poin yang bisa kita ambil dari gaya dagangnya Rasul. Tapi di kesempatan kali ini kita hanya ambil beberapa saja tadi. Yaitu saya ulang, yang pertama adalah gaya dagangnya Rasul adalah dagang yang tidak menterlantarkan, melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan berpegang dengan kejujuran. Kejujuran ini merupakan amalan Rasulullah SAW, dan semua para nabi itu adalah ada punya sifat 4 yang wajib, diantaranya adalah sidqu, jujur. Yang ketiga yaitu menanamkan kepercayaan kepada konsumen dan juga kepada investor dengan cara melakukan yang mengandung amanah, memegang amanah, memegang kejujuran. Yang ketiga yaitu yang keempat adalah menggunakan prinsip antaradin, saling ridho. Tidak ada unsur paksaan, rayuan yang membuat pembeli tidak ridho dengan apa yang dia beli. Yang kelima, menghindari berbagai macam jenis kezaliman. Ini seperti yang sudah kita jelaskan. Yang keenam, mengutamakan akhlakul karimah. Dan yang ketujuh, orientasinya adalah berkah. Yang kedelapan adalah banyak sodakoh. Jadi kalau mau sukses, kita di dalam berdagang, banyakkan sodakoh. Sodakoh itu menjadi pembuka pintu rizki bagi pedagang. Yang kedua, sodakoh itu menjadi pembersih khilaf-khilaf kata di dalam menjual barang-barang kita. Nah, itulah mungkin secara singkat yang bisa kita sebutkan prinsip-prinsip dagang ala Rasul yang dicontohkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Tetapi sekali lagi, ini bukan semua, nanti banyak prinsip-prinsip dagang yang disampaikan oleh para ulama menelaah dari hadis-hadis Rasulullah sebagai pedagang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Yudi, mungkin kalau masih Baik, ada waktu sedikit, pertanyaan silakan. baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Cukup padat Ustadz materinya ya, alhamdulillah sudah disampaikan semua oleh Ustadz. Ada 8 suri teladan Nabi Muhammad SAW yang mungkin dapat kita contoh bersama-sama. Izin Ustadz, sedikit ada waktu 2 menit Ustadz, mungkin izin saya tawarkan kepada para jamaah ya, jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz ataupun ingin menyampaikan ini ya pendapat, silakan Bapak Ibu jamaah. Izin, Mas Sidik. Silakan ya, silakan Bu, lanjut aja Bu, langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang luar biasa. Dan satu sedikit yang ingin saya tanyakan lebih lanjut mengenai sodakoh tadi ya Ustadz. Sodakoh dalam berdagang itu kan untuk membersihkan seluruh harta dagangan ya Ustadz ya. Namun Ya, kan betul. yang dikelola oleh Rasulullah bukan hanya barang miliknya sendiri, tapi lebih banyak yang barang titipan orang.
Nah, dalam bersedekah ini, apakah harta sedekah itu diambilkan dari brutonya perdagangan atau dari harta pribadi Rasulullah, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz, yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, memang kalau Rasulullah SAW itu waktu dia sedekah betul-betul dari hartanya sendiri. Jadi Rasulullah itu bersedekah betul-betul dari harta sendiri. Sementara harta dagangan yang dipercayakan dari orang-orang Quraisy Mekah, itu beliau tidak sedekahkan. Jadi beliau sedekahkan punya miliknya sendiri. Nah, Rasulullah memerintahkan kita untuk bersedekah tentunya ketika kita membawa dagangan kita sendiri. Atau membawa dagangan orang tetapi kita sedekah dari keuntungan yang diberikan kepada kita, bukan punya orang. Kalau punya orang itu kita hanya menganjurkan dan meminta. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan tadi apa? Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innal bai'a yahduruhul lahu wal halif. Sesungguhnya ketika kamu berdagang itu kadang-kadang banyak jatuh kalimat yang sia-sia dan sumpah yang mungkin meleset tidak betul. Fasyubuhu bisadaqah, maka bersihkan dengan sedekah. Jadi yang diperintahkan di sini yang memiliki barang dagangan. Seandainya saya dipercaya untuk membawa dagangan orang, untuk mendagangkan barang dagangannya, maka saya tetap memberikan sempurna kepada dia tanpa kita ambil sedikit pun untuk disedekahkan. Berikan. Lalu kita diperintahkan untuk mengingatkan, ayo kamu tadi sudah dagang dan barang begini-begini, sedekahlah dari apa hasil itu. Supaya kalau ada kekhilafan di dalam dagang ini bisa dihapus dengan sedekah tadi. Nah, jadi Rasulullah kalau ditanya apakah Rasulullah sedekahnya itu berasalkan dari dagangan punya orang, tidak. Tapi dari miliknya sendiri. Dari miliknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari milik investor yang ditaruh di pada dirinya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Izin Bu Endah, apa ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bu Endah? Terima kasih, Ustadz Mas Sidik. Baik, terima kasih Bu. Izin Ustadz Afan, ada pertanyaan di chat Zoom dari Pak Hari Ustadz, di luar tema terkait dengan perayaan Maulid Nabi di mana di Indonesia dilaksanakan sepanjang tahun. Kira-kira bagaimana pendapat dari Ustadz terkait dengan perayaan tersebut, Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, maaf. Iya, Maulid, perayaan Maulid ini bukan sebuah ibadah ya. Maulid ini kalau bahasa di dalam agama ini adalah bab muamalah, bukan bab ibadah. Kalau bab ibadah tentunya harus berdasarkan dalil. Karena semua ibadah itu tidak diterima kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Tetapi kalau bab muamalah, maka dia tidak harus ada dalil. Tetapi ketika ada dalil yang melarangnya, baru dia akan dilarang. Nah, ketika kita lihat ini sebagai bab ibadah, maka ada yang mengatakan itu bid'ah karena dilihat sebagai bab ibadah. Tapi kalau dia di bab muamalah, dia akan tanya. Kalau bab muamalah, tidak ada larangan secara khusus. Adapun hadis, hati-hati kalian terhadap perkara yang baru, iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, itu masuk ke dalam bab ibadah. Tapi di dalam bab muamalah tidak masuk ke dalam hadis perkara yang baru. Jadi perkara yang baru itu dalam bab ibadah. Nah, lalu kalau ada yang meyakini Maulid sebagai ibadah, nah ini akan menjadi masalah. Kalau dia ibadah, berarti kalau yang nggak Maulid dosa, yang Maulid berpahala, itu namanya ibadah. Maka saya lebih cenderung mengatakan seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, bahwa Maulid itu bukan ibadah, tapi itu masuknya bab muamalah. Oleh karena itu, dari mana kita katakan itu muamalah bukan ibadah? Karena ibadah itu ada waktu tertentu. Namanya ibadah. Misalkan jam sekian, hari sekian, itu ada waktunya. Kalau di luar dari waktu maka tidak sah, itu namanya ibadah. Yang kedua, ada tata cara tertentu. Ketika tidak dilakukan tata cara tertentu itu, maka dihitung tidak ibadah atau tidak sah. Nah, ternyata di Maulid yang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan di Indonesia dan juga di luar Indonesia, itu yang pertama waktunya tidak ditentukan. Ada yang melakukannya di tanggal 12 Rabiul Awal,
ada yang di sebelum 12 Rabiul Awal. Bahkan sekarang saja masih banyak. Padahal ini sudah keluar dari bulan 12 Rabiul Awal. Bahkan nanti sampai keluar bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, masih aja saja ada. Dan tidak ada yang mengatakan maulidnya tidak sah karena sudah keluar dari bulannya. Tidak ada. Karena memang itu bukan ibadah, karena tidak termasuk sah dan tidak sah. Begitu juga tata cara. Ada yang maulid itu dengan cara hanya ceramah agama, yaitu dibuka acara dengan nasihat agama. Ada yang dibacakan sholawat dulu. Ada yang hanya dibacakan, bahkan ada yang hanya karnaval, ya, memberikan apa itu, acara-acara perlombaan atau acara-acara karnaval kalau sekarang ya, atau acara yang tidak sama sekali berkaitan dengan acara tertentu. Jadi bebas acaranya. Dan tidak ada yang mengatakan, wah maulidnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak dibacakan sholawat misalkan. Maulidnya tidak sah karena tidak dibacakan Quran. Maulidnya tidak sah karena tidak ada ceramah. Banyak. Ada juga acara-acara yang tidak dibacakan ceramah sama sekali. Datang, membaca buku sejarah Nabi, lalu bersolawat, tutup. Lalu mereka selesai. Nah ini menunjukkan bahwa maulid ini kalau menurut saya bukan sebuah ibadah, tapi sebuah muamalah. Nah, kalau muamalah ini, maka selama tidak ada dalil yang melarang, maka diperbolehkan. Tapi hukumnya bagaimana? Dilihat apa isinya. Nah, ini apa isinya? Kalau memang isinya mengandung hal yang dilarang oleh Allah, muamalah itu akan menjadi dilarang. Tapi kalau isinya tidak berkaitan dengan yang dilarang oleh Allah, tidak mengandung yang dilarangan Allah, maka itu diperbolehkan. Nah, jadi itulah menurut saya selalu mengatakan bahwa maulid itu bab muamalah bukan bab ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Afwan Ustadz, ada pertanyaan tuh lagi Ustadz dari Ibu Isti ya. Oh ya, Izin silakan. bertanya Ustadz, terkait dengan infak yang tadi dijelaskan. Berarti infak tersebut apakah berlaku baik pedagang muslim maupun non-muslim? Yang kedua, apakah terkait juga dengan surat Yasin ayat ke-47 Ustadz? Terkait dengan infak tersebut Ustadz. Iya, memang mana tadi dia? Jadi dikatakan oleh para ulama bahwa sodako ini dianjurkan yang pertama tentunya kaum muslimin. Lalu bagaimana kalau non muslim misalkan mereka dagang terus mereka keluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan dari dagangannya, maka tetap mereka akan dapat yaitu imbas dari kebaikan sedekahnya, baik walaupun dia non muslim, walaupun dia kafir. Kalau dia sering bersedekah, dia dagang terus dia sedekah, itu akan maju. Tetapi imbas kebaikannya hanya diberikan di dunia. Artinya di akhirat tidak ada pahala. Tapi berkembangnya perdagangan itu akan ada. Makanya kata para ulama, sodako ini memberikan efek kebaikan dunia akhirat bagi muslim, efek dunia bagi orang non-muslim. Jadi kita lihat banyak orang-orang non-muslim yang berdagang terus rajin sedekah, rajin berbagi, itu akan bertambah dan bertambah. Nah, tapi di akhirat tidak ada pahalanya yang ada di dunia karena mereka tidak beriman. Tapi seandainya mereka rajin bersedekah, lalu di akhir hayatnya atau sebelum meninggal dia masuk Islam, maka pahala sedekah itu akan ada. Di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai akhir tidak meninggal, tidak masuk Islam, artinya tetap dalam keadaan kekafiran, maka dia tidak mendapatkan pahala kebaikan di akhirat dengan sedekahnya tadi. Jadi tetap orang kafir pun dianjurkan kalau mau sukses di dalam berdagang. Nah, apalagi muslim. Wallahu alam. Terus yang kedua tadi apa Ustaz? Lupa. Cukup. Afwan Ustadz, terkait dengan infak itu apakah berkaitan dengan surat Yasin ayat ke-47 Ustadz? 47 apa yang saya lupa. Izin Oh, saya bacakan terjemahannya Ustadz. boleh. Apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kufur itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Afwan Ustadz. Iya, itu apa? Itu orang-orang kafir yang tidak mau bersedekah itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu juga kan waktu ceritanya juga
waktu Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan juga untuk meminta kepada orang-orang Madinah, itu ceritanya di Madinah, untuk membantu negara yang sedang memang waktu itu belum banyak memiliki kas dan juga banyak orang miskin yang butuh. Lalu diminta oleh Rasulullah melalui Abu Bakar Siddiq, tolong kamu ambil zakat atau bahasa kita sodako dan juga bantuan zakatnya yang orang mukmin diminta, kemudian untuk orang-orang kafir bantuannya untuk membantu negara dan juga membantu orang-orang miskin yang sedang dalam keadaan kesulitan. Akhir waktu mereka didatangi oleh Abu Bakar Siddiq dan sahabat lainnya, mereka mengatakan, apakah aku akan membantu mereka? Padahal mereka itu susah pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sudah ditentukan oleh Allah kefakirannya. Kalau mereka fakir, Allah yang menentukan. Lalu saya sedekah, nanti berarti saya menolak atau menentang apa yang ditetapkan Allah. Nah, ini adalah logika mereka. Sebenarnya bukan logika mereka. Ini adalah karena sifat bakhilnya mereka, sifat kikirnya mereka, dan tidak mau membantu mereka kepada kaum muslimin. Nah, tentunya perintah sedekah itu betul, tetap harus diterapkan kepada orang-orang non-muslim. Tetapi sekali lagi, kalau mereka bersodako, itu akan memberikan efek kebaikan di dunia mereka. Tapi di akhirat tidak ada. Tapi kalau mereka tidak mau memberi, ya sudah. Maka kita juga hanya menganjurkan di dalam masalah sedekah tadi. Jadi memang betul, Bu Wistia, bahwa sedekah itu juga dianjurkan kepada non-muslim. Dan kebaikannya untuk mereka sendiri. Kebaikannya untuk mereka sendiri agar berkembang harta yang mereka miliki. Tetapi tidak berkaitan dengan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Alhamdulillah sudah terjawab semua Ustadz pertanyaan dari para jamaah. Mungkin kami juga mohon maaf Ustadz melewati waktu jam 8 ya. Sebelum ditutup, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan di dalam rizki kita. Allah berikan rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maghbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair Ustaz Siddiq dan juga yang lainnya, semoga selalu sehat walafiat dan Allah selalu berikan kemudahan dalam segala urusan.